A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aslih ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian tafsir dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Masih pada suratul Baqarah, dan kali ini kita akan membahas tentang dua ayat yang menjelaskan tentang kezaliman menghalang-halangi orang yang melakukan sholat di masjid, dan juga bolehnya kita melakukan sholat dimanapun juga, tempat dimanapun juga. Tetapi nanti insya Allah akan dijelaskan syarat-syaratnya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, insya Allah kita akan membaca dua ayat, yaitu ayat 114 dan 115, lalu menerjemahkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia yang bebas. Setelah itu baru kita akan membahas tentang sababun nuzul, demikian juga al-munasabah, selanjutnya at-tafsir wal bayan, dan fiqhul al-ahkam, fiqhul haya wal ahkam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Bagi para sahabat yang ingin menyimak ataupun ikut membaca kitab Arabnya, silahkan buka At-Tafsirul Munir jilid yang pertama, halaman atau muka surat 302 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulmu mani'is salah fil masajid wa sihhatus salati fi ayyi makan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Terjemahan ayat yang pertama pada kajian kita pada kali ini yaitu ayat yang ke-114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan apakah ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid. Ayat ini menjelaskan bahwa betapa zalimnya orang-orang yang menghalangi atau menghalau kalau dalam bahasa Melayu, orang-orang yang ingin melakukan ibadah di dalam masjid. Penyebutan zikir dalam ayat ini bukan hanya tertumpu pada ibadah zikir saja, akan tetapi kata zikir dalam ayat ini lebih kepada kata simbolik yang merupakan simbolik dari seluruh ibadah yang merupakan bagian dari syariat Islam. Baik itu berzikir, bersolawat, demikian juga pengajian, sholat, membaca Al-Quran, demikian juga musyawarah dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin, demikian juga yang lainnya yang tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Walaupun di dalam ayat ini penyebutan zikir itu lebih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kata simbol.
Kalau istilah dalam bahasa balaghahnya itu kira-kira seperti ini, min dzikril juz'i wa iradatil kull. Yang disebut adalah sebagian, yaitu sebagian dari contoh-contoh ibadah yang ada dalam Islam, akan tetapi yang dimaksud adalah seluruh nilai-nilai ibadah yang memang bisa atau boleh dilaksanakan di masjid. Seperti itu. Wasa'a fi kharabiha, dan juga berusaha untuk meruntuhkan atau merobohkan. Kharab artinya meruntuhkan, merobohkan. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Orang-orang itu tidaklah pantas atau tidak patut untuk masuk ke dalam masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab ketika kita masuk masjid. Selain adab-adab zahir yang telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Demikian juga dengan niat yang suci untuk beribadah kepada Allah, niat untuk i'tikaf, demikian juga mendahulukan kaki kanan. Demikian juga tidak melakukan tashwish. Tashwish itu artinya melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketenangan orang beribadah di dalamnya. Misalnya tidak main handphone ya, tidak main HP di dalam masjid, atau tidak cengengesan lah istilah kita. Tidak bergurau, tidak bercanda, demikian juga tidak menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Karena memang masjid itu dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai tempat ibadah dan tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini, ketika kita masuk masjid, maka selain menunaikan adab-adab, demikian juga aturan-aturan yang telah ditentukan oleh para ulama dan telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, yang tak kalah pentingnya kita perhatikan adalah suasana hati kita ketika masuk masjid. Yang perlu kita hadirkan dalam hati kita adalah azamatullah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sifat tersebutlah insyaallah seluruh aktivitas kita selama di masjid itu akan menjadi aktivitas yang bernilai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sedang datang dan mengunjungi rumah seorang raja yang maha berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha berkuasa, yang maha memiliki, maha pencipta, yang sangat wajib kita takuti dan kita hadirkan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ketika kita masuk masjid. Kalau kita membaca sejarah-sejarah para ulama, para aulia, salafus soleh, memang akhlak dan budi pekerti mereka ketika masuk masjid itu sudah sama sekali tidak pernah, bahkan mungkin sudah kita tidak pernah temukan di zaman sekarang. Di antara adab yang mereka contohkan adalah mereka tidak sanggup untuk terlalu mengangkat kepala mereka, karena mereka sadar bahwa masjid itu merupakan rumah ibadah, rumah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang menjadi tempat kaum muslimin melaksanakan aktivitas atau aktiviti taqarrub ila Allah, dan rumah yang memang sangat sakral dan suci dalam Islam. Bahkan di antara mereka ada yang tidak sanggup baru sampai ke halaman masjid pun sudah gemetaran, saking besarnya rasa pengagungan dan wibawa Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka. Adapun kita bahkan terkadang masjid itu kita jadikan sebagai ajang tempat ketemuan dengan kawan untuk membicarakan tentang bisnis, untuk menghitung-hitung hasil usaha kita hari ini. Demikian juga kita jadikan sebagai tempat untuk bersenda gurau, dan itu merupakan dekadensi moral yang memang telah mewabah di masyarakat kita. Seperti itu. Adapun zaman dahulu masjid itu sangat suci, diagungkan. Di dalamnya tidak ada suara yang nyaring, tidak. Bahkan memang sunyi, hanya suara-suara zikir, istighfar, bacaan salawat kepada baginda Rasulullah, demikian juga bacaan Al-Quran, tangisan atau rintihan-rintihan para hamba Allah yang sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memang suasana masjid zaman dahulu itu memang suasana yang bukan dibuat-buat ya, tapi memang suasananya seperti itu. Alami, natural. Jadi ya memang keadaannya seperti itu. Kalau kita lihat sekarang masjid itu malah dijadikan sebagai tempat berdagang. Walaupun memang tidak dilarang oleh Islam, akan tetapi diatur, ditertibkan, ya, dibatasi oleh batasan-batasan, bukan hanya batasan-batasan syariat saja, akan tetapi lebih dari itu juga dibatasi oleh batasan-batasan adab dan akhlak. Karena Islam bukan hanya berdiri di atas hukum-hukum haram dan halal, akan tetapi lebih dari itu Islam juga berdiri dan kokoh di atas pondasi akhlak yang senantiasa mengedepankan kesopanan, demikian juga ketertiban, keamanan, kenyamanan, sehingga orang-orang yang berada di masjid itu merasa nyaman. Karena tujuan kita datang ke masjid kan untuk beribadah kepada Allah, agar hati ini terisilah dengan cahaya ibadah seperti itu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu tidak layak mendekati masjid kecuali menghadirkan azamatullah ya fi qulubihim, di dalam hati mereka. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka itulah orang-orang yang hina di dunia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Ya, siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian juga di akhirat yang disebutkan dalam ayat ini adalah siksaan yang diperuntukkan atau dihadiahkan kepada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadah di masjid. Ya, demikian juga orang-orang yang tidak menjaga kehormatan dan kesucian masjid. Seperti itulah secara ringkas. Dan nanti insya Allah akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan tentang tafsiran. Selanjutnya ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib." Dan hanya milik Allah lah, barat dan timur. Walillahil masyriqu, masyriq artinya timur, wal maghribu dan barat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelumnya kita tidak boleh memahami bahwa hanya arah timur dan barat saja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arah selatan dan utara bukan milik Allah, bukan seperti itu maknanya, dan pengertiannya bukan seperti itu. Akan tetapi yang paling banyak disebut ya mungkin adalah dan dijadikan sebagai perumpamaan adalah kedua arah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berdialog sesuai dengan kapasitas dan kemampuan akal kita, daya tangkap kita, daya cerna kita, isti'ab akal kita. Isti'ab artinya daya tangkap akal kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata yang mudah kita fahami, yang gampang kita mengerti, sehingga apa yang menjadi pesan penyampaian dari ayat itu dengan sangat mudah bisa kita fahami dan bisa kita mengerti dengan baik. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil masyriqu wal maghrib, dan hanya milik Allah lah timur dan arah barat. Tetapi secara hakikat bukan hanya itu saja. Segala sesuatu yang wujud, yang ada, itu merupakan hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak ruangan atau banyak tempat, banyak alam yang di mana arah timur, barat, selatan dan utara itu tidak ada. Jadi istilah arah mata angin itu hanya ada di dunia. Adapun di akhirat nanti nggak ada istilah timur, barat, demikian juga atas, bawah, tidak ada. Pembatasan ruang seperti itu hanya terjadi di dunia. Adapun di akhirat nanti, baik itu di surga, demikian juga di neraka, na'udzubillah, maka mereka, para ulama menyebutkan dengan alam mutlak yang tidak terikat dan tidak terbatasi oleh dimensi ruang, demikian juga tidak terikat dan tidak terbatasi oleh dimensi waktu. Seperti itu. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah.
Dan ke arah manapun kalian menghadapkan wajah, maka disitulah ada wajah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wajah di sini bukan wajah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai wajah seperti yang biasanya terbayang oleh benak dan pikiran kita, bahwa wajah itu merupakan satu bentuk yang dimiliki oleh, atau salah satu organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, yang mencakup mata, demikian juga telinga, hidung, mulut, pipi, dahi, demikian juga yang lainnya. Tidak. Wajah di sini merupakan kata kinayah, ya. Bisa kita maknakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa kita maknakan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, dan juga bisa kita berikan pengertian dengan makna kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup, ya, segala arah, demikian juga segala tempat yang tidak berarah dan tidak berarah, tidak bertempat dan juga tidak berwaktu, seperti itu, ya, secara ringkas. Innallaha wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha wasi', yang maha luas, ya, luas pengetahuannya, luas pengampunannya, luas rahmatnya, demikian juga luas segala-galanya, ya. Wasi'un alim, dan juga maha mengetahui segala sesuatu, bahkan sebelum sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya lebih dahulu dibandingkan makhluk. Bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk itu merupakan bagian dari pengetahuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar dengan ilmu pengetahuan yang sedikit itu mereka mampu mencerna, demikian juga mampu memahami, dan juga mampu mengetahuilah tentang jalan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang ke-115 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wajhullah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita tidak bisa memahami suatu ayat yang sifatnya mutasyabihah dengan pemaknaan secara literatur, ya, atau secara sepintas lalu lah istilah kita. Akan tetapi perlu kita melakukan pendekatan atau memahaminya dengan pendekatan kontekstual, bukan hanya melulu menggunakan pendekatan tekstual, karena secara umum dalam Al-Quran ayat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ayat muhkamat, yang merupakan jenis ayat yang sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang memang akal manusia tidak cukup mampu untuk memahaminya begitu saja, kecuali melalui pendekatan-pendekatan tafsir yang telah digariskan oleh para ulama. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Ayat ini menjelaskan tentang pembagian ayat-ayat suci Al-Quran kepada dua kategori. Yang pertama adalah golongan ayat muhkamat, seperti yang saya telah jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah golongan atau kategori ayat mutasyabihat. Dan pendekatan untuk memahami atau pendekatan penafsiran, pendekatan tafsir yang digunakan oleh para ulama terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan penafsiran yang digunakan oleh ulama salafus soleh dengan menggunakan metode tafwid, ya. Apa yang dimaksud dengan tafwid? Tafwid artinya menyerahkan pengertian dan makna ayat itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencoba untuk menggunakan akal fikiran sebagai alat untuk memahami dan mengerti apa makna dibalik dari ayat-ayat tersebut. Di antaranya adalah wajhullah.
Demikian juga yadullah fawqa aydihim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Adapun pendekatan yang digunakan oleh ulama khalaf di antaranya adalah Al-Imam Fakhrur Razi, demikian juga ulama-ulama yang lain, maka mereka lebih cenderung menggunakan pendekatan takwil. Ya, takwil itu maksudnya penalaran terhadap ayat tersebut, tentunya dengan berlandaskan kepada kaedah-kaedah pentakwilan yang telah dirumuskan oleh para ulama, sehingga selaras dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip utama akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Seperti itu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau istilah bahasa Melayunya itu berselari, selaras. Dan itu bisa kita baca dan kita fahami dalam ulumul Quran, yang para sahabat bisa merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, Abdurrahman As-Suyuti radhiyallahu ta'ala yang berjudul Al-Furqan, kalau nggak salah ya, Al-Furqan fi Ulumil Quran, atau yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zarkashi, kalau nggak salah itu Al-Furqan, yang kedua itu sudah lupa ya, Al-Furqan Al-Imam As-Suyuti, adapun Al-Imam Al-Irfan atau saya lupa, sudah lama nggak belajar ulumul Quran. Atau banyak lagi ilmu-ilmu Al-Quran atau kitab-kitab ulumul Quran yang dikarang oleh para ulama mutaakhirin. Di antaranya dulu kami di Azhar itu ya belajar itu juga, tetapi kitab yang memang disusun dan dikarang oleh para pensyarah atau para dosen yang mengajar kami di Azhar. Para sahabat sekalian, itulah dua ayat yang telah kita baca dan kita telah terjemahkan secara bebas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang al-munasabah, korelasi antara dua ayat ini dengan ayat sebelumnya. Namun sebelum kita membahas tentang korelasi, kita akan membahas dulu tentang sababun nuzul dari ayat ini. Oke. Sababun nuzul 204. Pada halaman 204. Beliau mengatakan sababun nuzul al-ayah ar-rabi' ashar ba'da al-mi'ah. هناك روايتان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية. ففي رواية الكلبي عنه نزلت في تطلوس الروم وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرفوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذبوا فيه الجيف. جيف itu artinya bangkai ya. وقال قتادة هو Burtu bahasa bahasa Turki atau apa ini? Burtu Burhu Nusrah begitu ya. Burhu Nusar wa ashabuhu gazaw al-yahuda wa kharrabu bait al-maqdis wa a'anathum ala dhalika an-nasara min ahli rum. ففي رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في مشرك أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآية. وأخرج ابن جرير عن أبي يزيد قال نزلت في المشركين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة يوم الحديبية. ورجح ابن العربي أنها نزل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس،
thumma ada fa shalla ila al-ka'bata fa'taradat alaihi al-yahud fa'anzalallahu ta'ala فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Itulah dua riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat 114 ini atau sababun nuzul, kronologi turunnya ayat ke-14, 114. Kata Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada halaman 304 ya, 304 bagi para sahabat yang ingin membacanya. Terdapat dua riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas mengenai kronologi atau sebab turunnya ayat ini. Ya. Al-Kalbi meriwayatkan, Al-Kalbi ini nama orang ya. Al-Kalbi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ayat ini diturunkan kepada Tatlus Rum. Tatlus ini mungkin penguasa Rum lah pada saat itu. Mungkin rajanya atau perdana menterinya, Allahu a'lam. Dan rekan-rekannya yang terdiri dari orang-orang Nasrani. Kita ketahui bahwa Rum ini merupakan sekumpulan orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang menyerang Bani Israel lalu membunuh tentara mereka. Seperti yang kita ketahui sebelum ini tentang beberapa ayat yang menjelaskan tentang perseteruan atau perbalahan kalau dalam bahasa Melayu antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ternyata perbalahan atau pertengkaran serta perseteruan itu bukan hanya di mulut saja, akan tetapi telah sampai pada tingkat peperangan, saling membunuh, saling menjara, saling menghabisi, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas ini. Lalu Tatlus dari Rum ini menyerang Bani Israel lalu membunuh, menghabisi tentara mereka dan juga menawan ya, menawan, menjadikan anak cucu mereka sebagai tawanan-tawanan perang. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mana orang-orang yang dikalahkan itu bukan hanya boleh untuk dibunuh dan harta-harta mereka boleh diambil, akan tetapi juga anak cucu mereka boleh dijadikan tawanan dan juga boleh diperjualbelikan. Demikian juga mereka telah merubah isi kandungan At-Taurah dan juga telah mencoba dan berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga membuang bangkai-bangkai ke dalamnya dengan tujuan untuk menghina dan mengotori Baitul Maqdis pada saat itu. Selanjutnya, Qatadah berkata bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini atau dalam riwayat yang pertama tadi itu namanya Bukhtunussar namanya ya, penyebutannya pun agak aneh. Dan para sahabatnya yang menyerang orang-orang Yahudi pada saat itu dan merobohkan Baitul Maqdis, dan mereka ini adalah golongan yang mendapatkan bantuan dan pertolongan sekutu mereka dari golongan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani yang berada di balik layar dan juga memberikan bantuan kepada mereka. Demikian juga diriwayatkan oleh Atha dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum musyrikin. Nah, yang tadi itu adalah periwayatan yang pertama. Adapun yang dari Atha ini adalah merupakan periwayatan atau riwayat kedua yang menjelaskan tentang sababun nuzul ayat 114 ini. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kaum musyrikin Mekah yang mana mereka melarang orang-orang Islam dari golongan para sahabat pada saat itu untuk berzikir di Masjidil Haram. Mereka melarang. Bukan hanya melarang, bahkan mereka menyakiti, mengusir, menghina, mencaci, mendorong. Demikian juga melakukan hal-hal yang mengarah kepada pelecehan lah seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 114 yang disebutkan tadi.
Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Lalu Ibnu Jarir meriwayatkan pendapat Abu Yazid yang juga mengatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan orang-orang musyrik yang berusaha untuk menghalang-halangi atau menyekat baginda Rasulullah SAW agar tidak memasuki Mekah dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang sangat masyhur ya. Yang para sahabat tentu masih ingat karena ini pelajaran SD kita dulu ya, SD atau sanawiyah. Ya, seperti itu. Al-Imam Al-Arabi, Ibnu Arabi ya, menegaskan bahwa Ibnu Arabi yang ada dalam kitab tafsir ini bukan Ibnu Arabi yang seorang sufi itu ya, jangan salah paham. Ya, Ibnu Arabi apabila menggunakan alif lam itu merupakan ulama fikih atau pakar fikih dari mazhab Maliki, bukan Sidi Ibnu Arabi yang merupakan seorang filosof dan sufi kenamaan, itu bukan. Di sini yang dimaksud adalah seorang ulama fikih dari golongan mazhab Maliki. Beliau menegaskan bahwa ayat yang diturunkan ini, ayat ini diturunkan setelah baginda Rasulullah SAW melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu baginda Rasulullah SAW ketika perintah sholat diterima oleh beliau, maka arah sholat pada saat itu adalah ke arah Baitul Maqdis. Kemudian karena beliau sangat rindu kepada kiblat kakek beliau yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yaitu Ka'bah, maka beliau mengarah ke Ka'bah. Dan celakanya orang-orang Yahudi malah menentang perbuatan baginda SAW tersebut. Ya, mereka menentang, sewatlah seperti itu, resek lah istilah kita. Oh, ngapain resek-resek? Mereka kan tidak beriman. Mereka tidak mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW. Jadi baginda Rasulullah SAW mau bikin apapun ya suka-suka beliau lah kan. Karena mereka tidak beriman dan bukan tergolong sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Tapi mereka resek. Resek itu maknanya bising lah, bising. Tak puas hati kalau dalam bahasa Melayu. Mohon maaf ya para sahabat, saya mencampur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena ya, banyak para sahabat-sahabat kita dari ya, Malaysia yang terkadang mengikuti pengajian tafsir ini. Lalu ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pembenaran atau pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau merubah arah kiblat beliau ketika sholat. Dan itu merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak akan melakukan sesuatu atau tidak akan mengambil keputusan, demikian juga mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa." Tidaklah baginda Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu atau mengucapkan perkataan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah merupakan rekaan ataupun sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu seperti yang pada lumrahnya, pada umumnya dilakukan oleh manusia. Nah, konsep inilah yang perlu kita fahami dengan baik bahwa apapun yang datang dari baginda Rasulullah SAW, baik itu perkataan beliau, demikian juga tingkah laku beliau, penetapan beliau, maka semuanya mendapatkan ismah pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan kewajiban bagi kita untuk menerima, tunduk dan juga mengiyakan sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW secara umum. Beliau bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan pernah kalian beriman dengan keimanan yang sempurna kecuali apabila keinginannya telah mengikuti keinginanku. Hadis ini menjelaskan betapa wajibnya kita tunduk dan patuh dalam menerima apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, walaupun terkadang mungkin tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan akal kita untuk mencerna dan memahaminya. Tugas kita hanya menerima, mengamalkan dengan keyakinan bahwa itu merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu banyak bertanya, banyak berpikir ataupun mencari-cari alasan.
Jangan sampai kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi yang mana sebelum melakukan sesuatu itu lebih banyak bertanya dibandingkan pembuktian terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, seperti yang terjadi pada penyembelihan seekor lembu atau sapi yang ayatnya pun telah kita tafsirkan dalam beberapa episode yang lalu. Dan ayat ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah atau bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang merasa diri paling benar sendiri, demikian juga suka ikut campur, atau kalau dalam bahasa Melayunya itu masuk campur masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan meneruskan apa yang telah disebutkan oleh Sayyidi Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir ini. Masih pada muka surat atau halaman 304. Beliau mengatakan, wa ala ayyi halin al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab fatashmalu ahlal kitabi wa man ala syakilatihim wa yantabiqu ala ma waqa'a min Taytosi ar-Rumani alladhi dakhala baital maqdisi ba'da mautil masih binahwi 70 sana wa kharrabaha wa hadama haykal Sulaiman wa ahraqa ba'da nusakh at-Taurat wa kana al-masih qad anzara al-yahuda bidzalika kama yantabiqu ala musyriki Makkah alladhina mana'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu min dukhuli Makkah wa kadzalika ala al-musalliyin alladhina agharu ala Baitul Maqdis wa ghairihi min biladil muslimin wa saddahum 'anil Masjidil Aqsa wa takhribahum ma'tuf ya wa saddihim 'anil Masjidil Aqsa wa takhribihim katsiran minal masajid wa yatakarraru al-amru 'ala al-yahudi fil waqtil hadiri bi takhribi katsirin min masajid Palestin wa ihraqil Masjid al-Aqsa wa muhawalati hadmihi al-mutakarrirah. Selanjutnya kata beliau, walau bagaimanapun yang menjadi ibrah atau menjadi batasan penilaian diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab turunnya ayat. Ya, beliau seakan-akan mengingatkan kita tentang satu kaidah yang sangat masyhur di dalam ulumul Quran, bahwa untuk memahami suatu ayat itu kita tidak boleh terbatas hanya memaknakannya berdasarkan sebab turunnya. Tetapi sebab turun yang kita baca dan perlu kita ketahui itu merupakan suatu wasilah atau alat sarana bagi kita untuk memahami secara umum tujuan dan kandungan dari ayat tersebut, akan tetapi tidak terpaku hanya pada pemahaman sababun nuzul dari ayat tersebut. Kita bisa untuk mengembangkan penafsiran, tetapi tentunya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama dan tidak menyalahi sababun nuzul dari ayat tersebut. Ini merupakan kaidah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu ya. Maka yang dimaksud di sini ayat ini bukan hanya diturunkan hanya terbatas kepada orang-orang Rum yang ada persengketaan dengan orang-orang Yahudi, akan tetapi ayat ini juga diturunkan kepada golongan ahli kitab dan juga yang sealiran dengan mereka, termasuk di dalamnya adalah Tatlus ar-Rumi yang telah datang ke Baitul Maqdis setelah meninggalnya Sayyidina Isa alaihissalam, kira-kira 70 tahun setelah meninggal beliau, sepeninggalan beliau ya. Dan Tatlus ini ya, telah merobohkan dan menghancurkan Baitul Maqdis pada saat itu, dan juga tempat suci atau tempat peribadatan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang dijadikan dan diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai istana Nabi Sulaiman.
Bukan hanya sebatas itu saja, mereka juga melakukan pembakaran terhadap beberapa salinan-salinan kitab Taurat. Dan hal ini telah diingatkan oleh Sayyidina Isa ibni Maryam kepada orang-orang Yahudi sejak dahulu. Jadi ketika Sayyidina Isa alaihissalam dengan firasat kenabian atau mukjizat beliau telah mewanti-wanti dan mengingatkan kepada orang-orang Yahudi tentang sifat atau tentang kejadian yang akan terjadi menimpa mereka. Brutalnya orang-orang Rum yang datang menghancurkan rumah mereka, membunuh tentara-tentara mereka, demikian juga menghancurkan Baitul Maqdis dan juga membakar beberapa salinan dari kitab Taurat, dan juga di sebagian riwayat mereka lah yang merubah isi kandungan Taurat dan juga menghancurkan istana Nabi Sulaiman. Dan penjelasan ayat di atas juga mencakup tentang perbuatan orang-orang musyrik Mekah yang telah menghalang-halangi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memasuki kota Mekah ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu kan. Ya. Demikian juga searah atau apa ya? Kalau orang di sini diistilahkan dengan selari, sesuai, mencakup. Ya. Oh tadi saya salah baca ya, bukan musolliin tetapi as-solibiyin. Mohon maaf, ada perbaikan sedikit. Juga mencakup tentara-tentara salib yang kalau nggak salah itu terjadi pada abad ke-5 kalau nggak salah ya, ke-5 atau ke-6 Hijriah, yang memerangi Baitul Maqdis dan negara-negara Islam yang lainnya pada saat itu. Dan juga menghancurkan kebanyakan masjid. Dan apa yang terjadi di saat itu kembali terulang lagi di zaman sekarang, ketika orang Yahudi berusaha untuk merusakkan masjid-masjid di Palestina, demikian juga membakar Masjidil Aqsa, dan berkali-kali mencoba untuk meruntuhkan dan merobohkannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi saat ini merupakan tindak balas terhadap apa yang terjadi pada mereka di masa lampau. Yang sebenarnya pelakunya bukan kaum muslimin, akan tetapi pelakunya adalah orang-orang Rum, orang-orang Kristian, ya, yang didalangi juga oleh orang-orang Kristen, Nasara, orang-orang Nasrani. Tapi lagi-lagi kaum muslimin ya menjadi bulan-bulanan bagi mereka, menjadi pelampiasan kemarahan mereka dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa di atas bangunan Masjidil Aqsa itulah kerajaan Nabi Sulaiman ada yang telah dirobohkan. Tapi itulah alasan-alasan mereka tanpa berdasar. Kalau kita bertanya, apakah kalian mempunyai bukti yang konkret, mereka tidak akan mampu untuk memperlihatkannya kepada kita. Dan jauh sebelum itu, pada ayat sebelum pertemuan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk bagaimana cara mematahkan alasan-alasan mereka yang tidak berdasar kepada fakta dan data-data yang akurat. Allah Subhanahu wa taala kan mengajarkan kepada kita, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ayo datangkan bukti dan data-data yang valid ya, yang menjelaskan tentang kebenaran apa yang kalian katakan dan tuduhan-tuduhan yang kalian sasarkan atau arahkan kepada kaum muslimin. Tapi mereka lagi-lagi tidak akan mungkin mampu untuk membuktikannya secara fakta. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada secara ringkas-ringkas saja kita akan mengambil penafsiran atau penjelasan dari kitab ini. Kita akan membahas tentang al-munasabah atau korelasi antara dua ayat ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Al-munasabah, ذكر النصارى ذكر النصارى في قوله وقالت اليهود وقالت النصارى ليست اليهود وذكر المشركين وذكر المشركين ذكر النصارى في قوله وقالت النصارى ليست اليهود وذكر المشركون في قوله كذلك قال الذين لا يعلمون وفي أي فريق نزلت هذه الآية بسببه كان ذلك مناسبا لذكرها. Sekarang kita akan membahas tentang korelasi antara dua ayat ini, yaitu ayat 114 dengan
beberapa ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau di ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai orang-orang Nasrani dalam firman-Nya, dan orang-orang Nasrani pula berkata, itu terjemahannya. Orang-orang Yahudi juga tidak, titik-titik. Maksudnya ini nukilan penggalan ayat yang telah disebutkan pada penafsiran sebelumnya, yaitu pada ayat 113. Dan disebutkan juga berkaitan dengan orang-orang musyrikin dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang tidak faham pun mengatakan seperti ucapan mereka. Maksudnya orang-orang yang tidak faham di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik yang juga mengaku-ngaku bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pegangan yang teguh kepada agama mereka. Ya, saling menuduhlah seperti itu. Jadi kesimpulannya, kata beliau, siapapun yang, golongan manapun yang menjadi sebab ayat ini diturunkan, maka yang mempunyai atau golongan-golongan yang serupa dengan mereka itu maknanya bisa dimasukkan ke dalam tujuan daripada turunnya ayat ini, dan sangat relevan dan bisa dikait-kaitkan seperti itu. Jadi seolah-olah beliau mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik yang saling menuduh, saling mengklaim, demikian juga saling mencaci, saling menghina, akan tetapi juga mencakup golongan manapun. Golongan manapun yang saling mengklaim, demikian juga saling menghina, saling mengaku-ngaku, saling menuduh tanpa adanya fakta dan bukti yang akurat, maka mereka juga masuk dalam ulasan ayat yang telah disebutkan pada penafsiran sebelum ini, yaitu pada ayat yang 113. Seperti itu. Selanjutnya pada halaman 305 beliau mengatakan at-tafsiru wal bayan. La zulma wa la i'tida'a ala al-hurumati ashaddu min man'il ibadati fil masajidil 'ammati was-sa'yi fi takhribiha wa hadmiha wa ta'tili wadha'ifiha wa sya'airid din fiha lima fi dhalika min intihaki hurmatil ad-din al-muaddi ila nisyanil khaliq wa isya'atil munkarat wal fasad bainan nas. Wa ma kana yanbaghi li haula'i al-mukharribina aw al-mu'attilina ay yadkhuluha illa bi khashyatin wa mahabatin wa khawfin min 'azamatillahi wad-dini wa satwatil islami wal muslimin. Wa qad tawa'adahumullahu bidzulli wal hawani fid dunya kama halla birrumani alladhina tushattitu mulkahum wa bil adzabi syadid fil akhirati fi jahannam wa bi'sal masir. Beliau mengatakan tidak ada kezaliman dan tindakan yang melampaui batas kepada orang-orang yang melarang, yang melebihi perbuatan orang-orang yang melarang orang lain untuk melakukan ibadah di masjid secara umum. Ibadah secara umum di sini maksudnya mencakup sholat, puasa, berzikir, demikian juga membaca Al-Quran, kajian-kajian di masjid. Maknanya ayat ini umum dan mencakup siapapun yang melarang orang lain untuk melakukan aktivitas ibadah di dalam masjid. Baik itu atau sama ada dari golongan orang-orang musyrik ataupun dari golongan sesama Islam, sesama Muslim. Jadi masuk ke dalam cakupan ayat ini. Misalnya kita sedang melakukan kajian di masjid, dan kajian kita ini adalah kajian yang memang sesuai dengan standar, tidak melanggar undang-undang, kajiannya sesuai dengan isi kandungan Al-Quran dan hadis, dan juga sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang memang telah menjadi amaliyah masyarakat pada saat itu di tempat itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menghalang-halangi mereka. Ya tentunya tetap dalam batasan atau koridor adab, demikian juga tidak kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan di saat memang ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan seperti sholat, demikian juga yang lain. Maka apabila ada orang yang menghalanginya, maka orang tersebut masuk ke dalam cakupan pembahasan ayat ini. Dan juga berusaha untuk merusak dan meruntuhkan masjid-masjid. Kecuali memang kalau masjid itu dijadikan sebagai
tempat untuk menghimpun kekuatan atau melakukan fitnah, atau menjadi tempat atau markas lah istilah kita tersebarnya fitnah dan kerusakan, demikian juga perpecahan di antara umat Islam, maka masjid itu boleh dirobohkan, yang diistilahkan dengan masjid dirar. Boleh, tetapi dengan syarat yang perlu kita cermati dengan baik dan telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Selanjutnya, atau menghalang-halangi pelaksanaan syiar Islam di situ. Kita tidak boleh menghalang-halangi pelaksanaan syiar Islam. Misalnya Isra dan Mi'raj. Demikian juga Maulidan. Walaupun banyak orang yang alergi dengan Isra dan Mi'raj dan Maulidan, ya urusan mereka. Mereka nggak boleh melarang orang lain untuk melakukannya di masjid mereka masing-masing lah. Kecuali apabila mereka melakukan di masjid yang memang menjadi hak mereka. Ya, memang itu kesalahan kita. Tapi kalau misalnya kita melaksanakannya di masjid-masjid kita sendiri, ya, masjid kampung kita sendiri, ya mereka nggak boleh datang-datang dengan cara yang frontal, yang kasar, lalu membubarkan misalnya, ataupun menuduh kita sebagai ajaran-ajaran yang sesat. Tidak boleh, karena masalah maulid, berzanjian, demikian juga tahlilan, itu kan masalah khilafiyah yang sifatnya furu'iyah, ya, cabang lah, yang tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk berpecah, untuk memutus silaturahim antara sesama. Karena perbedaan seperti itu memang telah terjadi beberapa abad yang lalu. Demikian juga untuk menghancurkan kehormatan agama, atau misalnya masjid dijadikan tempat melakukan hal-hal yang negatif lah, tempat berjudi misalnya, tempat menjual minuman keras misalnya, memang dilarang. Yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, dan juga menyebarluaskan kemungkaran dan menambah perbuatan yang bisa lebih merusak kalangan umat Islam, umat manusia. Tidak boleh, masjid tidak boleh dijadikan sebagai sarana atau fasilitas untuk melakukan perpecahan di antara umat. Ya, demikian juga masjid itu bukan tempat untuk berpolitik, karena tidak semua jamaah masjid itu separtai dengan seseorang yang memberikan ceramah politik misalnya, kecuali apabila masjid itu memang merupakan masjid yang khusus berjamaahkan partai tertentu, ya silahkan. Itu pun dengan batasan-batasan adab dan tata krama yang telah ditetapkan oleh Islam dan juga sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita. Seperti itu. Jadi jangan sampai keinginan kita yang terlalu menggebu-gebu menyuarakan Islam, mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu, menyebabkan kita menghalalkan segala cara. Itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Seperti yang telah saya sebutkan pada pertemuan sebelum ini, al-ghayatu la tubarirul wasilah. Ya, tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan baik, maka cara pun harus baik. Ya, dengan aturan-aturan dan ketetapan yang telah disepakati, baik itu dalam undang-undang kenegaraan kita sebagai warga negara Republik Indonesia, demikian juga melalui ketetapan kitab dan atau ketetapan agama kita melalui syariat. Itu wajib kita patuhi. Maka para perusak dan pembuat kehancuran ataupun kekacauan tidak layak sama sekali memasuki masjid-masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa keberanian mereka, kelancangan mereka melakukan hal-hal seperti itu tidak ada lain kecuali disebabkan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kewibawaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka telah sirna dan telah hilang sama sekali. Dan juga disebabkan karena penghormatan mereka tentang keagungan agama dan kekuatan Islam sudah mulai sirna. Na'udzubillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara tadi, masalah-masalah tadi, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan adalah kehinaan. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka baik di dunia maupun di akhirat, cepat atau lambat. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara seperti itu pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kecuali apabila dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada umat Islam. Demikian juga kehidupan yang senantiasa sengsara, dihinakan oleh Allah, hidupnya sengsara, walaupun mungkin ya dia bergelimang harta, benda, kekayaan, akan tetapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman bagi orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk melakukan ibadah, demikian juga menghalangi orang lain untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, demikian juga tidak menghargai simbol-simbol agama. Dan di antara simbol agama itu adalah para ulama. Ulama itu merupakan simbol agama. Di antara simbol agama yang paling ulama adalah agama setelah Al-Quran, Nabi, demikian juga yang lainnya. Jadi ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama-ulamaannya, bukan ulama abal-abal lah, tetapi yang dimaksud di sini adalah ulama yang memang merupakan pewaris para nabi, baik dari sisi ilmu pengetahuan, akhlak, budi pekerti, demikian juga kematangan dalam berfikir, kematangan dalam bertindak. Maka mereka itu merupakan simbol dan syiar Islam yang wajib kita jaga, kita hormati, kita lindungi, demikian juga kita hargai. Hukumnya haram kita menghina mereka, mencaci mereka, hanya disebabkan mungkin karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi. Karena tidak ada manusia seorang pun yang tidak melakukan kesalahan kecuali para nabi dan rasul dan para malaikat. Manusia ini memang ada sisi negatif dan positifnya. Hanya malaikat saja yang mempunyai sisi tertentu, yaitu sisi positif, dan hanya syaitan saja yang tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Adapun manusia biasa seperti kita ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kecenderungan kepada nilai-nilai keburukan dan juga ada kecenderungan dan keinginan kepada nilai-nilai kebaikan. Jadi intinya, kesimpulannya, kita diajarkan melalui ayat ini untuk saling memaafkan, saling memaklumi, saling bertoleransi, bertolak ansur lah dalam bahasa Melayu, atau musamahah, ya, toleransi atau bertolak ansur kalau dalam bahasa Melayu. Demikian juga saling menyadari bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali orang-orang tertentu saja yang terlepas, yang terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Nah, disitulah fungsinya saling nasihat menasihati. Watawasau bil haqqi watawasau bil sabri watawasau bil marhamah dalam ayat yang lain. Jangan kita biarkan sahabat kita yang tenggelam dalam kelalaian, tenggelam dalam kemaksiatan, menjadi tugas pokok kita untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka, mendoakan mereka, tentunya dengan cara-cara yang beradab, bukan dengan cara-cara menghina, bukan dengan cara-cara menghukumi, kamu masuk neraka, tidak bisa masuk surga misalnya. Oh, bukan. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah melarang, mengajar kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa neraka jahanam, dan sebaik-baik tempat kembali adalah tempat mereka. Wa bi'sal masir. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Oke, kita kembali ke penafsiran selanjutnya. Wah, lumayan ini penafsirannya. 205, 206. Oh, tinggal sedikit ya. Wa idza hila bainal muslimi wa bainal masajid falahu ay yusalli fi ayyi makanin wa aynama tawajjaha al musalli fi tawajjuhihi ila Allah falillahi jihatul masyriq wal maghribi ay anna dhalika lahu mulkun wa khalqun fatajuzu as-salatu ilaihi wallahu ta'ala anhu radin muqbilun alaihi wa huwa ma'ahu li anna Allah ta'ala wasi'un la yahudduhu makanun wa la yanhasiru wa la yatahaddadu bijihatin wa wasi'ul ilmi ya'lamu kulla man ittajaha ilaihi. Ini merupakan penjelasan secara khusus terhadap ayat 100 ya, yang ke-115. Beliau mengatakan apabila seorang muslim yang dihalangi atau terhalang untuk melaksanakan ibadah dalam masjid, misalnya dilakukan penyekatan, ya, pemagaran misalnya, atau penjagaan, yang mana kaum muslimin dilarang untuk masuk masjid, bukan berarti ketika kita dilarang untuk masuk masjid oleh pihak-pihak tertentu, boleh kita jadikan sebagai alasan agar kita meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Karena agama kita ini merupakan agama yang
taisir, yang banyak sekali dispensasi, keringanan, rukhsah di dalamnya. Ya, seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelum ini, bahwa tempat pelaksanaan ibadah, terutama sholat, dalam Islam itu bukan hanya terpaku pada satu tempat saja. Contoh misalnya masjid atau musola, tidak. Akan tetapi sholat itu boleh kita lakukan dimanapun dan ya, dalam keadaan apapun. Yang penting kita masih sadar. Bahkan orang yang sedang berenang tenggelam misalnya, kewajiban sholat itu tetap ada. Ya, dia sholat sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Ya. Demikian juga apabila seorang terhalang untuk masuk masjid karena alasan-alasan tertentu, ataupun mungkin rumahnya jauh dari masjid, nah, maka bukan berarti dia tidak wajib melaksanakan sholat, karena kewajiban sholat itu tidak terikat oleh tempat dan keadaan tertentu, kecuali seseorang itu telah berada pada keadaan ghaibubah kalau dalam bahasa Indonesia, keadaan koma lah, hilang kesadaran, maka seorang boleh tidak melaksanakan sholat. Nah, pelaksanaan sholat ini kata beliau boleh dilaksanakan di mana saja dan kemanapun arah kita menghadap. Dan ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut sebagian ulama sebelum turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk sholat ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Ya. Ini ayat diturunkan sebelum turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram yang ada pada juz yang kedua itu. Dan kemanapun seorang melakukan tawajuh atau menghadap ketika melaksanakan sholat, maka seolah-olah dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah itu tidak berada di sisi-sisi tertentu, di arah-arah tertentu. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tawajuh atau fokus niatnya itu kemana? Kalau ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dia melaksanakan sholat tersebut dan ke arah manapun dia menghadap. Pada saat itu ya, sebelum turunnya ayat yang menjelaskan tentang kiblat khusus yang wajib menjadi arah kita ketika kita sholat. Dan sebenarnya ketika ia menghadap ke arah timur misalnya, ke arah barat, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa dan segala-galanya. Dan segala kejadian yang terjadi baik itu di timur maupun di barat, di mana saja orang Islam boleh melaksanakan sholat, karena itu semuanya adalah milik Allah dan juga senantiasa dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoinya karena memang sesuai dengan perintah fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Kan? Ya, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperhatikan mereka, senantiasa bersama mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas, tidak terbatas oleh ruang dan tempat. Demikian juga tidak terbatas oleh arah-arah angin tertentu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala malah maha mencakup segala sesuatu. Maksudnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa batas. Dan juga mengetahui setiap orang yang menghadap kepadanya ke arah manapun mereka berarah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah beberapa penafsiran ya, ringkas dan singkat dari Profesor guru kita, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Selanjutnya yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Tapi saya tidak akan membahas secara tuntas, karena di sini banyak pembahasan tentang sholat gaib, demikian juga tentang aturan-aturan terkait dengan sholat di atas kendaraan, demikian juga berkaitan dengan kesalahan seseorang yang melakukan sholat ke arah kiblat tetapi kiblatnya salah. Di sini banyak dijelaskan oleh beliau, tapi kita tidak sempat untuk menjelaskannya secara tuntas. Saya hanya mengambil beberapa poin saja yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga.
Saya akan membacanya secara agak cepat ya. Halaman 306 dan 307. Adapun 308, itu mungkin kita tidak akan sentuh karena sudah berkaitan dengan pembahasan yang lebih luas. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dua halaman ini secara cepat. Oke, fiqhul haya awil ahkam. Inna tadmirul masajidi aw as-sadda anha jurmun azimun. La yartakibuhu illa man faqada al-iman wa ada jawharaddin wattaba al-hawa wa haraba al-akhlaq wal fadail wa lam yuqaddim ala tilka al-jurm wa lam yaqdum ala tilka al-jarimati fil madi aw al-hadiri aw fil asri al-hadiri sawa'un fi diyar al-islam aw غيرها إلا الملحدون الماركون من الدين الذين يبتغون نشر الإلحاد وتقويض دعائم الدين والإسلام. ومن حمد الله تعالى أن دين الإسلام دين السعة واليسر وبلاد الله تسع المؤمنين فلا يمنعهم تخريب مساجد الله أن يولوا وجوههم نحو قبلة الله أينما كانوا في أرض الله. وقد نزلت الآية الخامسة عشر كما ذكر ابن جرير الطبري قبل الأمر بالتوجه إلى استقبال الكعبة في الصلاة وفيها إبطال ما كان يعتقده أرباب الملل السابقة من أن العبادة لا تصح إلا من هياكل والمعابد. وبعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة يظل المقصود من الآية قائما فهي تقرر أمرا اعتقاديا له صلة بالإيمان الذي يعمر به قلوب المؤمن فأينما كان المؤمنون من مشرق أو غرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. والحكمة من الاتجاه إلى القبلة بالرغم من أن القصد هو الله الذي لا يحده مكان هو توحيد وجهة العابدين وتجميع مشاعرهم وعواطفهم في إطار هدف واحد ولأنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود وهو بهذه الطريقة محال على الله لأن ذاته تعالى ليست محصورة في شيء من خلقه شرع للناس مكانا مخصوصا يستقبلونه في عبادته إياه وجعل استقباله كاستقبال وجه الله تعالى. قال ابن العربي إن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة وفرض فيها الخشوع استكمالا للعبادة وألزم الجوارح السكون واللسان الصمت إلا عن ذكر الله تعالى ونصب البدل إلى جهة واحدة ليكون ذلك أنفى للحركات وأبعد للخواطر وعينت له جهة الكعبة تشريفا له. والخلاصة هل الآية الخامسة عشر بعد المئة منسوخة؟ للعلماء رأيان. رأي يقول إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. ورأي الجمهور أنها منسوخة وفيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى البيت المقدس والكعبة بين يديه فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال ابن أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الناس والمنسوخ قال ابن عباس أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله تعالى أعلم شأن القبلة قال تعالى ولله المشرق والمغرب.
Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla nahwa Baitul Maqdis wa taraka al-Bait al-Atiq thumma sarafahu Allah ta'ala ila baitihi al-Atiq wa nasakhaha fa qala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Itulah secara ringkas ya dari penjelasan tentang fiqhul haya awil ahkam atau beberapa poin yang bisa kita ambil dari dua ayat tersebut. Secara ringkas saja. Beberapa pedoman dan hukum yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi. Ya. Pada awalnya beliau menjelaskan bahwa perbuatan merobohkan, meruntuhkan, demikian juga menghancurkan masjid atau membuat batasan-batasan kepada orang yang ingin melakukan ibadah tersebut melalui tindakan-tindakan kriminal, ya, merupakan dosa besar. Na'udzubillah. Jarimatun 'azimah kata beliau, atau jurmun 'azimah, dosa yang sangat besar. Karena seolah-olah orang yang menghalang-halangi itu adalah orang yang tidak ingin dan tidak redha Allah itu senantiasa disembah dan masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melakukan atau gemar melakukan perbuatan demikian, tentu orang-orang yang mempunyai keimanan yang lemah atau mungkin imannya telah terkikis. Demikian juga orang yang suka memusuhi agama, demikian juga orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, demikian juga orang-orang yang telah menodai kemurnian akhlak dan budi pekerti tata susila istilah kita ya. Dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan perbuatan seburuk itu ya, di masa lampau, di masa sekarang dan akan datang, ya, melainkan golongan-golongan ya, mulhidun, maksudnya orang-orang yang tidak paham tentang agama. Walaupun mungkin dia mengaku sebagai orang yang beragama, yang diistilahkan dengan mulhid. Mulhid itu artinya ateis, istilah kita ateis kalau nggak salah ya. Ya, golongan ateis. Dan juga golongan orang yang tidak percaya kepada agama. Komunis ya istilah kita, komunis ya. Mereka berusaha dengan sekemampuan mereka untuk menyebarluaskan kepercayaan dan keyakinan mereka dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin agar tidak tertuju kepada tempat-tempat ibadah mereka, dan mereka telah berhasil, dan itu kita harus akui ya, media sosial yang menjadi santapan pokok kita tiap hari itu kan merupakan satu upaya mereka untuk memalingkan kita dari agama secara berlahan-lahan dan juga memalingkan kita dari masjid-masjid yang dahulu menjadi tempat yang paling favorit lah, yang paling kita gemari. Masa kecil dulu ya, saya masih ingat tahun 90-an, saya kan sudah tua. Tahun 90-an, ya awal-awal tahun 90-an itu. Masjid itu memang tempat kita bermain. Ya, tempat kita mengaji, kita kumpul dengan para sahabat, belajar agama. Dulu masih menggunakan istilah Quran kecil abatasa itu ya, abata saja itu. Namun sekarang kita lihat generasi kita ya, sangat jauh. Bahkan sekarang ada orang yang berumur telah 20 tahun misalnya, bahkan sekolah di pesantren. Terkadang juga mereka sekolah di pesantren tapi bacaan Qur'annya itu masih belepotan. Itu kan sangat sangat riskan lah, sangat lucu gitu. Padahal mereka dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslimah, ayah seorang muslim, demikian juga tumbuh dan berkembang di lingkungan Islamik. Akan tetapi itulah karena pengaruh gadget, HP, handset istilah kita, yang menyebabkan kecenderungan mereka kepada agama itu semakin terkikis. Bahkan bukan hanya terkikis saja mungkinnya, khawatirnya malah hilang lah. Na'udzubillah, mudahan tidaklah, itu penilaian yang terlalu berlebihan juga. Maksud saya seperti itulah gambaran secara ringkas apa yang terjadi saat ini. Allahu Akbar. Kami dulu itu di masjid, ya bukan hanya saya ya, para sahabat juga mungkin pernah mengalami generasi tahun 90-an lah. Berarti kita sudah tua ya. Ya, sebelum maghrib 30 menit, 1 jam sebelum maghrib itu kita sudah kumpul di surau-surau di masjid. Ya, melancarkan bacaan kita. Demikian juga menyusun Quran kita yang akan kita baca nanti, menyapu masjid atau musola atau surau lah istilah kita, langgar istilah kita dulu. Demikian juga menimba air, ya kan? Dulu kan belum ada mesin air. Menimba air untuk berwudu secara bergantian.
dan terjadwal. Masya Allah. Dan menunggu kedatangan ustadz yang pada saat itu sekaligus sebagai imam kita. Allahu Akbar, sangat indah lah. Malam-malam setelah sholat isya kita nggak langsung pulang rumah biasanya. Kita diajak ya masak-masak singkong lah, ubi lah, gitu kan. Masak ubi oleh guru kita, minum-minum kopi sambil bercandaria, bercerita tentang kisah-kisah yang pada awalnya mungkin pada dasarnya secara sepintas lalu mungkin tidak ada muatan agamanya, akan tetapi ada muatan moralnya. Seperti misalnya kisah kelinci dengan si kancil, itu kan mengajarkan tentang beberapa karakter buruk yang harus kita hindari dan beberapa sifat baik yang perlu kita contohi. Sangat indah masa kecil saya dulu itu. Allahu Akbar. Kalau seandainya masih bisa kembali ke masa itu, ya nggak apa-apa lah saya kembali. Sangat bersih, sangat ceria, sangat ya suasana kampung lah. Adapun sekarang ini ya kita hidup nafsi-nafsi. Terkadang tetangga kita telah bertetangga selama 10 tahun, 5 tahun, tapi kita belum saling kenal. Bahkan nama pun kayak saya nih, ya di Kuala Lumpur ini. Di sini banyak kawan kita orang Indonesia, tapi karena kesibukan pekerjaan dan juga rumah dibatasi oleh pagar, security, demikian juga ada CCTV, ada ada gerbang, semakin membatasi pergaulan kita sehingga kemesraan maksudnya keakraban kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Melayu diistilahkan dengan kemesraan itu tidak terjalin dengan erat. Ya mungkin kita ketemuan, saling kenal ketika kita di masjid aja. Itu pun baru kita sadar bahwa teman kita sholat berjamaah itu adalah tetangga samping kita, karena kita ketemunya di masjid aja. Karena masing-masing nafsi-nafsi lah. Dan sebenarnya itu merupakan salah satu keberhasilan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk memecahkan persatuan kita dan mengalihkan perhatian kita dari kecenderungan kepada agama dan loyalitas kepada agama kita sebagai agama yang sangat mengedepankan nilai-nilai persamaan, demikian juga toleransi, kebersamaan. Banyaklah yang ya para sahabat sudah tahu. Dan beliau juga mengatakan bahwa orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyadari bahwa agama Islam ini adalah agama yang yang terbuka, yang open, demikian juga agama yang mudah, tidak menyusahkan. Ya, banyak sekali solusi-solusi yang bisa kita ambil ketika kita berada dalam situasi dan keadaan tertentu yang menyebabkan kita tidak mampu untuk melakukan suatu ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Maka agama memberikan alternatif lain dengan tujuan untuk memudahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sangat berkehendak kepada kalian untuk mengambil kemudahan. Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berkeinginan untuk menyusahkan kalian. Demikian juga ayat ini telah ditafsirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau, basyiru wa la tunaffiru, ya kan? Basyiru wa la tunaffiru, berikanlah kabar gembira. Yassiru wa la tu'assiru, dan mudahkanlah, jangan menyusahkan. Ini kan kaidah umum, rumus-rumus ya yang diajarkan oleh agama kita terkait dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial bersama orang lain. Jangan terlalu ngotot untuk mengedepankan pendapat kita, dan kita ingin agar semua orang mengikuti dan menganggap pendapat kita adalah pendapat yang paling benar dan harus diikuti, karena itu merupakan sifat yang sangat buruk, sifat ego ya istilahnya, sifat ego. Kalau dalam bahasa Arabnya itu sifat anania. Nauzubillah. Demikian juga ayat ini menjelaskan tentang bahwa dimanapun kita melakukan sholat, ya, maka kita boleh melakukannya ketika kita terhalang dari masjid. Demikian juga ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha memahami tentang keterbatasan kita, dan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Saya baca Arabnya tapi belum sempat kita terjemahkan karena waktu berbuka kita sudah mulai mepet, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.
Nah, para sahabat sekalian, dua ayat ini sangat memberikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada kita tentang bagaimana cara kita membangun hubungan sosial dengan orang lain, bukan hanya kepada sesama muslim, akan tetapi juga bagaimana cara kita untuk mampu membangun hubungan yang baik dengan non-muslim, demikian juga hubungan baik kita dengan sesama keluarga kita, dan juga menjaga agar lingkungan hidup itu senantiasa terjaga dengan baik. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, terutama berkaitan dengan keburukan-keburukan musuh-musuh Islam yang senantiasa berusaha untuk menghancurkan Islam itu, bukan hanya dari luar saja, akan tetapi mereka berusaha untuk menyusupkan bisa-bisa dan racun itu melalui orang-orang Islam sendiri, ya, kaum muslimin. Ya, istilahnya dicucuk-cucuk lah kalau dalam bahasa Melayu itu. Ya. Digoda dengan ilmu, digoda dengan duit, digoda dengan perempuan, digoda dengan jawatan-jawatan atau jabatan-jabatan dalam bahasa Indonesia. Demikian juga dengan hal-hal yang lain yang tujuannya adalah untuk menghancurkan nilai-nilai keislaman yang selama ini dibangun oleh baginda Rasulullah SAW dan menjadi alat perekat kaum muslimin. Dan mereka paham betul apa yang menjadi perekat hubungan orang-orang Islam. Dan mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak paham tentang agama Islam, mereka sangat paham tentang agama Islam. Bahkan sebelum melakukan misi mereka untuk menghancurkan Islam, baik itu dari dalam maupun dari luar, mereka telah mengkajinya berpuluh-puluh tahun, menggelontorkan lah istilah kita, mengeluarkan dana yang begitu besar dengan tujuan agar misi mereka itu tercapai dan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dan mereka telah menuai hasil pada saat ini dengan terciptanya berbagai alat yang Masya Allah sangat merusak masyarakat kita. Bukan tidak boleh kita menikmati perkembangan teknologi itu, boleh saja kita menikmatinya, bahkan itu merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita diajarkan untuk menggunakan sesuatu itu sesuai dengan fungsi dan tujuannya, dan sesuai dengan ya sebatas keperluan saja, bukan untuk memuas-muaskan hasrat kita, bukan untuk bahkan terkadang malah menyebabkan kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita. Nah, itulah yang dilarang. Ya, guru-guru kami pun dulu di Mesir, demikian juga guru-guru kami yang lain tidak melarang kami menggunakan HP, menggunakan handset. Akan tetapi mereka menasehati bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan baik, dan kita jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan akhlak budi pekerti yang mulia. Dan inilah yang merupakan salah satu alasan mengapa program kajian tafsir ini sengaja kita gelar secara live. Tujuannya adalah untuk mengisi sarana teknologi ini dengan kebaikan, walaupun belum sempurna, tapi setidaknya bisa menjadi penyeimbang keburukan-keburukan yang tersebar di sana sini, demikian juga berita-berita bohong, demikian juga yang lainnya, atau hal-hal yang sia-sia lah. Nah, berusaha kita tekan melalui program-program seperti ini, walaupun ya memang saya akui masih banyak sekali kekurangan, baik itu dari pemahaman, penyampaian, demikian juga fasilitas yang kita gunakan masih sangat sederhana dibandingkan orang-orang di luar sana menggunakan alat yang canggih. Kalau kita ya alhamdulillah HP bolehlah, alhamdulillah sudah cukup. Yang penting apa yang menjadi message kita, apa yang menjadi pesan yang kita sampaikan kepada sesama kawan kita itu tercapai dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Alhamdulillah ala kulli hal, kita syukuri aja, insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin membimbing kita, akan semakin memfasilitasi kita untuk lebih memperkokoh dan lebih menjitukan kembali program-program seperti ini. Dan saya berharap kepada para sahabat sekalian, terutama para sahabat yang telah mempunyai kapasitas ilmu yang cukup, yang telah belajar lama di pondok pesantren, demikian juga telah lulus kuliah misalnya, lulus university, atau telah mempunyai gelar
PhD misalnya, gelar master misalnya, ya silahkan ilmu itu diamalkan, dan pengamalan ilmu itu tidak melulu hanya di atas mimbar. Ya, sebarkanlah ilmu itu dimanapun kita berada, dan sesuai dengan kemampuan kita, kita gunakanlah teknologi ini dengan baik, karena ini adalah wasilah untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan risalah baginda Rasulullah SAW ke alam semesta. Jadi nggak perlu kita tunggu ada kegiatan resmi dulu baru kita menyampaikan ilmu. Yang sambil menyampaikan ilmu ini kan hakikatnya kita sedang belajar. Ya, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dahulu pernah kita baca, pernah kita dengar dari para guru-guru kita, demikian juga pernah kita lihat dalam rekaman-rekaman para ulama kita, dan melatih diri untuk mematangkan pola pikir kita, cara penyampaian, dan tentunya memang masih banyak kekurangan sana-sini, tapi itu kan lumrah manusia seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu ya, saya sarankan kepada para sahabat. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa orang sahabat saya yang ya, telah selesai di Azhar. Ya, silahkan ya, isi media sosial kita, akun-akun Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, dengan ya kegiatan-kegiatan ilmiah yang bermanfaat sesuai dengan background kita masing-masing. Yang di bidang agama ya share lah, ya buatlah kajian-kajian sesuai dengan kemampuan kita, kepakaran kita. Demikian juga di bidang ilmu. Ya, seperti itu, agar konten-konten yang tersebar itu ya berisi kebaikan dan sebagai penyeimbang keburukan-keburukan yang tersebar di sana sini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bersih dan suci, dan moga-moga kita mendapatkan pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, dan juga masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW, dan mendapatkan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW dunia dan akhirat, zahir dan batin. Demikian juga kita niatkan untuk orang tua kita, ibu dan ayah kita, anak dan istri kita, cucu-cucu kita yang sudah punya cucu, demikian juga sahabat-sahabat kita, dan secara umum ya seluruh kaum muslimin dan muslimat, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita baca salawat 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan saya ucapkan selamat menunggu waktu berbuka untuk para sahabat yang ada di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya. Semoga puasa kita dicatat sebagai ibadah yang bersih dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.